langsung saja kalau tadi ditanyakan kapan mahasiswa turun sekarang nih saatnya, silakan. Buat nanya tapi ya. Oke, siap, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadli, saya mahasiswa S1 Akuntansi dari Swadaya Institute. Pertanyaan saya kepada 02 terutama, tapi saya pengen menyampaikan dulu, ini aspirasi dari mahasiswa sebenarnya. Kita melihat para guru besar, para akademisi, ini kan sudah bersuara. Artinya ini udah menjadi alarm bahwa demokrasi kita ini udah sangat bahaya nih keadaannya. Media internasional melihat kita aja udah sangat parah. Wah, ada yang disebut Nepo Baby kalau nggak salah. Nah, saya ingin bertanya kepada 02 terutama, kira-kira kepada semua deh, kepada semuanya. Kira-kira guru besar, para akademisi, ini semua telah bicara, puluhan kampus sudah bicara. Kira-kira ini untuk siapa sih? Untuk siapa? Terima kasih. Universitas itu katanya dipilih saja university. Isinya berbeda-beda. Tidak ada yang namanya pendapat Universitas Gajah Mada misalnya. Nggak ada itu yang namanya pendapat Universitas Indonesia. Karena isi orang-orang di kampus itu adalah otonom. Jadi kalau kemudian ada profesor yang pendapatnya A, pasti ada profesor yang pendapat B. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya hormati pendapat-pendapat itu. Nah, saya misalnya, kami di 02 misalnya menghormati pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para profesor maupun dosen-dosen yang ada. Tapi tadi, Bang, hormati juga pendapat para profesor yang berbeda dengan profesor ini. Jangan sampai kemudian tiba-tiba orang yang menyampaikan kita harus menjaga pemilu ini supaya tetap mempersatukan segala macam bla bla bla, itu kemudian dituduh macam-macam juga. Itu yang saya bilang, kita mau bicara demokrasi tapi bersikap otoriter, melarang orang lain, mengarang profesor lain, melarang akademisi yang lain untuk punya pendapat berbeda. Nah, itu yang menurut saya berbahaya. Dan itu sendiri kita seperti ngomongin demokrasi tapi mengancam demokrasi itu sendiri. Jadi saya mau kuncinya ya sudah biasa saja tuh kalau ada mahasiswa misalnya ngomong A, ada mahasiswa ngomong B, ada mahasiswa ngomong C. Pun demikian dengan profesor. Jadi saling menghargai saja, jangan terus kemudian kita menegasikan yang berpendapat. Kalau kemudian misalnya ada yang bilang, oh iya itu adalah orkestrasi elektoral, itu perspektif yang muncul. Kemudian ada yang bilang, oh iya seperti tadi ini murni, ya silahkan. Oh enggak, itu setengah murni, ya silahkan. Itulah demokrasi. Ya, kita hargai pendapat Anda, silakan Kang Pipin. Ya, saya kira disinilah cara pandang Bang Daniel ketika melihat reaksi banyak kampus ya, seakan-akan ini by design, orkestrasi dan sebagainya. Dan jangan salahkan juga kalau orang ada yang berpendapat saat ini ketika melihat fenomena saat ini bansos digelontorkan di saat satu, harga sembako mahal, yang kedua pengangguran di mana-mana, yang ketiga pupuk sulit sehingga menyebabkan kehidupan masyarakat itu sulit. Dan kemudian orang berpikir bahwa loh kok apakah memang politisasi bansos ini sebetulnya menjadi gong dari strategi pemenangan. Jadi kalau misalnya cara berpikir Bang Daniel adalah para kampus itu berpikir desain by design, maka jangan salahkan juga kalau orang berpikir bahwa politisasi bansos yang saat ini dilakukan adalah upaya untuk memobilisasi pilihan supaya di antara masyarakat ini butuh sembako yang murah dan kemudian ada seperti orang yang begitu baik begitu ya, kemudian memberikan sembako itu. Saya katakan rakyat ini butuh sembako, tetapi kita harus katakan rakyat itu butuh lapangan pekerjaan, rakyat itu butuh sembako yang murah. Saya katakan ini pesan saya ketika saya sampaikan, saya akan sampaikan. Saya keliling ribuan titik saya temu, ratusan ribu orang saya temui mereka. Apa persoalan kita? Sembako mahal itu terjadi
di mana-mana ibu-ibu meneriakan itu karena kegagalan food estate yang kita rasakan saat ini. Mereka susah pupuk, padahal mereka butuh pupuk untuk apa? Supaya nanti panen kita berhasil. Dan kemudian lapangan kerja yang sulit, pengangguran di mana-mana karena kita banyak proyek padat modalnya dibandingkan proyek padat karyanya. Sehingga apa yang saat ini terjadi, seakan-akan bansos 490 triliun lebih digelontorkan menjelang mau pencoblosan. Apakah itu bukan by design? Apakah salah kalau orang memandang bahwa itu by design? Terus itu kemudian direspon oleh para akademisi melihat bahwa mereka kemudian bergerak. Apakah salah mereka bergerak untuk mengatakan jangan ada politisasi bansos, jangan ada politisasi hukum, dan jangan ada politisasi ASN? Itu dengan by design. Sebenarnya begini ya, saya setuju nanti kita harus mendesain sistemnya ya. Jadi Bung Masinton kita dulu pernah setiap ada masalah itu kita lihat nih ada sistem yang salah, lalu kita pikirkan desain daripada sistem baru. Tadi saya sudah usulkan itu. Karena kita semua ini adalah korban dari sistem yang ada. Ya, jadi misalnya bansos itu kan penganggarannya kan di badan anggaran. Alokasinya karena apa? Argumennya diperdebatkan, lalu disalurkan di departemen mana saja. Waktu dan sebagainya itu kemudian juga ditetapkan begitu. Misalnya kalau ada El Nino, antisipasinya begini dan sebagainya. Jadi kita merupakan bagian dari sistem. Bahkan di partai politik itu juga, jangan lupa pelaku bansos ini bukan cuma presiden atau kabinet. Ini anggota-anggota DPRD, saya juga dapat laporan banyak nih dari caleg-caleg Partai Gelora yang memang belum ada yang pernah jadi anggota dewan. Melawan incumbent-incumbent yang hari-hari ini bagi pokir istilahnya itu. Ini sadis banget ini. Jadi dia datang ke rumah-rumah, ya kan, dia bagi duit, dia bagi sembako, dia bagi alat pertanian dan sebagainya itu, dia keliling. Ini juga sebenarnya maling juga ini sebenarnya gitu loh. Ini kelakuan ini sama nih sebenarnya gitu. Tapi karena kita ini bagian daripada satu sistem begitu ya, yang mekanisme anggaran ditetapkan melalui anggaran, ya kita perbaiki sistemnya karena semua udah jadi korban. Waktu KPK dulu liar, semua jadi korban. Presiden PKS dulu partai saya jadi korban, kena tangkap itu. Ini semua udah jadi korban, karena itu mari lihat gambar besarnya. Jangan saling tuduh, DPR yang akan datang mulai dengan investigasi pemilu yang baik itu seperti apa. Saya kira itu yang akan lebih memperbaiki keadaan. Saya ingin menjawab apa yang ditanyakan oleh adik mahasiswa tadi ya. Sebenarnya pernyataan guru besar ini ditujukan kepada siapa? Jelas itu ditujukan kepada yang memiliki kewenangan menggerakkan aparat. Tentu tidak mungkin pemilu itu digerakkan dengan sendirinya. Karenanya ketika mereka melakukan seruan untuk tidak melakukan politisasi atas aparat dalam rangka melakukan pengawalan pemilu ini, tentu kepada yang memiliki aparat, yang menguasai aparat. Siapa? Ya presiden. Nah, itulah kenapa kemudian kita melihat awal itu berasal dari kampus alma maternya presiden sendiri, yaitu Universitas Gadjah Mada. Sehingga kemudian baru bergulir yang lainnya. Kemudian yang kedua, politisasi bansos ini sebenarnya kan sudah terlihat ketika kemudian jumlah anggaran bansos ini naik sedemikian rupa, bahkan melebihi 2 tahun masa COVID. 20 triliun lebih besar dibandingkan dengan COVID selama 2 tahun. Kemudian yang kedua, penyalurannya. Itu juga begitu. Kita lihat berubah dari Kementerian Sosial yang selama ini sejak Republik ada selalu menjadi penyalur bansos, berpindah ke Badan Pangan Nasional. Karena Menteri Sosialnya itu kadernya Bung Masinton ini, dari partainya Bung Masinton. Jadi memang kemudian kita lihat ada ikhtiar-ikhtiar yang secara nyata terlihat dan dilakukan dengan tidak malu-malu seperti putusan MK kemarin itu yang menabrak konstitusi. Yang saya sudah duga sejak waktu itu, ketika konstitusi saja ditabrak, bagaimana dengan aturan-aturan di bawahnya? Pasti ditabrak, dan itulah yang terjadi dan disuarakan oleh para guru besar hari ini. Tetapi sayangnya yang diingatkan justru malah bebal dan kemudian melakukan retorika perlawanan yang tidak relevan. Karena mereka itu kompas moral, dan kompas moral itu harus selalu ada selama Republik ini masih bernama Indonesia. Setuju, saya setuju dengan Fadli tadi. Alarm demokrasi sudah dipencet. Ini suara nurani dari kampus. Jangan lecehkan para guru besar itu menganggap itu desain elektoral. Sampai hari ini tidak ada satupun yang menyanggah bahwa demokrasi perlu diselamatkan. Tidak ada. Akademisi mana yang bilang bahwa sekarang demokrasi baik-baik saja? Tidak ada.
Kalau ada kampus yang bilang demokrasi baik-baik saja, menurut saya siapa dia orangnya? Ada. Ya siapa Pak Fahri? PKB dalam kabinet. Yang mana? PKB masih dalam kabinet. Oke, saya jelaskan kalau itu. Itu Kan baik-baik aja artinya, Bung. enggak. Ini apa yang enggak ada hubungannya Pak Fahri. Sebab begini, saya sampaikan ya. Sekali lagi. Singkat Bang. Nah, Singkat Bang. Ada Bang. ya, jadi gini, saya kembali lagi pada suara moral. Hari ini politisi, bahkan presiden dianggap gagal untuk menjaga moral demokrasi. Sehingga suara moral kemudian muncul dari kampus, tolong hargai dan jangan lecehkan. Oke. Itu saja. Bagi kami itu tidak boleh tidak. Bahwa kami menyuarakan perubahan itu ya. Tapi sekali lagi kami tidak mengklaim bahwa suara kampus itu adalah suara yang didesain oleh suara perubahan. Tapi itu yang didesain oleh nurani kampus dan orang-orang yang khawatir dengan demokrasi hari ini dan perlu diselamatkan. Oke. Kita hargai juga dong Iya. Bang. Hari ini kan transparansi itu terjadi di seluruh bidang. Ya, dan tanpa kecuali orang bisa setiap saat menggunakan ini untuk menjadi citizen journalism. Dan tidak ada satupun dari para guru besar itu yang terdeteksi atau terciduk begitu ya, berkomunikasi dengan siapapun tim paslon yang ada di pasangan calon manapun. Tetapi justru yang muncul sore ini tadi misalnya pengakuan Rektor Unika Sugiya Pranata yang diminta oleh salah seorang aparat penegak hukum untuk melakukan video yang memuji-muji Pak Jokowi. Itu yang muncul. Artinya ini kan ada upaya untuk memecah belah para akademisi, Bukannya justru P3 membenturkan satu memuji sama Pak lain. Jokowi. Begitu. Sandi kan memuji Pak Jokowi terus. Menteri Anda memuji Bukan Jokowi. soal memuji prestasi Pak Jokowi secara keseluruhan, tapi Kan kompas ini moral memuji yang disampaikan prestasinya oleh para Sandi kan akademisi. bagus kan, menterinya Pak Jokowi kan bagus dari P3. Bagus, tapi yang saya sedang ingin sampaikan yang adalah para kritik dulu- akademisi kita tentang saya demokrasi, sedikit. bukan soal Dulu prestasi yang- sektoral. saya sedikit Pak aja. Fahri. Boleh saya juga Bang, karena akan iklan dulu Bang. Oke. Bikin hilirisatan demokrasi. Kalau ini kita harus taruh. Oh masih ada, katanya udah terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala ali washabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para pemirsa catatan demokrasi di mana Anda berada, wabil khusus kepada para politikus kita yang hadir pada malam hari ini dan juga tidak ketinggalan Bapak moderator kita kemarin, Bung host kita pada hari ini, pemandu acara. Setelah kita mengikuti acara perdebatan kita malam hari ini, ternyata jauh lebih panas daripada debat yang kemarin di pentas. Tentunya debat yang malam hari ini, debat yang tidak ada aturan. Apalagi kita berbicara tentang aturan yang dikatakan etika, bila mana terjadi ada musim hujan, pasti di situ ada banyak terjadi adanya kebanjiran. Banjir itu jangan kita salahkan alam karena tidak beresnya penataan lingkungan. Begitu pula begitu ada pemilu banjir kritik dari kaum akademisi, jelas-jelas di situ adanya kebocoran. Bocor nilai demokrasi, para akademisi lebih dulu bersuara berkritik ketimbang mahasiswa turun ke jalan. Tinggallah bagaimana perasaan orang-orang yang punya etika dan moral. Saya terkesan dan teringat dengan apa yang disampaikan oleh Khudori Bik. Innamal umamul akhlaqu mabakiyat wa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahab. Satu kaum, satu bangsa akan kelihatan dan tampak mempertahankan nilai kebangsaannya ketika etika itu dipertahankan. Negara demokrasi Indonesia ketika sudah mulai diacak-acak karena kepentingan kekuasaan, bukan saja korbannya rakyat, tapi korban tiga paslon pun akan terjadi. 02 jadi sandaran korban yang seakan-akan terus menjadi korban ungkapan dan pembuli. 01 jelas mereka adalah ada di pihak luar sana. 03 orang yang tertinggal ditinggalkan oleh gerbong kereta. Ini kita lihat saudara-saudara, pelajaran buat kita.
Untuk itulah pemilih besok yang tinggal beberapa hari lagi pemilu. Saya sampaikan satu pesan ayat dari Allah Subhanahu wa taala wabil khusus kepada umat Islam. Wallahu ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida kullun kana ulaika mas'ula. Ketika kita sudah dipentaskan dengan calon-calon pemimpin-pemimpin kita, Allah sudah memberikan kepada kita 3 instrumen. Yang pertama, Allah berikan kita telinga. Dari mana kita mendengar dan bagaimana kita tahu. Yang kedua, Allah berikan kita mata, dan ketiga, Allah berikan kita hati. Kemarin sudah ditunjukkan calon-calon pemimpin kita. Jangan jadi pemilik yang fanatis, tapi jadilah kita pemilih yang betul-betul berkualitas. Lihat rekam jejak mereka semua. Jangan kita jadi korban pengguna yang mereka mencari kekuasaan. 5 tahun nasib kita hanya kita bandingkan dengan bansos dan sebungkus makanan. Kita harus rubah wacana kita. Indonesia harus lebih baik dan Indonesia harus lebih maju. Damai kita pemilu tergantung bagaimana KPU dan Bawaslu-nya. Jangan jadi Bawaslu macan ompong di tengah gelanggang. Jangan jadi KPU cuma jadi panitia yang cuma bohong-bohongan. Awas, rusaknya pemilu kita, 2 inilah yang akan menjadi tular punggung. Saya sampaikan kepada KPU dan Bawaslu, jaga integritasmu, bangsa dan negaramu besok 5 tahun ke depan tergantung engkau, hai Bawaslu dan KPU. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Sumarno, Bang Masinton, Gus Romi, Gus Jazilul, terima kasih. Ya, terima kasih juga Kang Pipin, Bang Daniel, Bang Fahri, dan juga Mas Yoswin Jakarta. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan kita akhiri catatan demokrasi malam hari ini pemirsa. Saya Maria Segaf. Dan saya Andrew Merkuri. Selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa.